Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari yang ke-84 di tahun 2026. Betapa kita telah menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang malam ini, dan kembali kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Puji Tuhan. Saya Pendeta Kawi Ermiasa, Gembala Sidang GPDI Philadelphia Dompu, dengan penuh sukacita menyambut Anda di pagi hari ini. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita di hari ini, kita mau datang kepada Tuhan, sumber kehidupan. Alkitab menuliskan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Itulah sebabnya kita sadari hidup yang penuh dengan keterbatasan dan ketidakmampuan. Kita sangat membutuhkan tangan Tuhan yang kuat menopang kita, agar kita dimampukan menjalani sisa hidup ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi ini adalah Yesus, Bapa yang baik dan janji yang pasti. Mari kita akan baca dalam Matius pasal 7 ayat 9-11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita pahami karakter Sang Bapa. Dalam dunia manajemen atau pembangunan, seorang perencana yang baik selalu memberikan material terbaik untuk hasil yang kokoh. Terlebih lagi Tuhan. Yesus menggunakan analogi sederhana. Roti dan ikan adalah kebutuhan pokok, melawan batu dan ular, sesuatu yang tidak berguna atau justru berbahaya. Batu versus roti. Batu mungkin terlihat seperti roti secara fisik, tetapi tidak bisa mengenyangkan. Dan ular versus ikan. Ular mungkin terlihat mirip ikan di dalam air, tetapi ia mematikan. Apa pesan yang kita dapatkan? Yesus menegaskan bahwa Allah tidak pernah menipu anak-anaknya dengan memberikan sesuatu yang tampaknya baik, padahal mencelakakan. Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam hidup, kita merasa sedang menerima ular atau batu karena doa kita belum dijawab sesuai keinginan. Namun ingatlah, renungan pagi kita beberapa hari yang lalu tentang Yerusalem baru, Wahyu pasal 21. Allah sedang membangun sebuah hunian kekal yang sangat luas dan presisi. Jika saat ini Anda merasa menerima batu, kesulitan dalam hidup, kesesakan dalam jiwa kita, percayalah bahwa Allah sedang menggunakan batu itu sebagai fondasi untuk kemuliaan yang lebih besar. Puji Tuhan. Dia adalah Bapa yang tidak hanya melihat kebutuhan kita hari ini, tetapi melihat keselamatan kita hingga kekekalan. Puji Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, perhatikan yang Alkitab tuliskan. Apalagi Bapamu yang di surga. Kata apalagi dalam Matius 7 ayat 11 adalah kunci. Jika manusia yang terbatas saja punya kasih sayang untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya, bayangkan kasih Allah yang tidak terbatas. Kasihnya terukur, seperti dimensi kota yang diukur dengan tali rami. Yehezkiel pasal 40. Kasih Tuhan juga terukur dan pasti. Pemberiannya berkualitas. Dia tidak memberikan emas imitasi, melainkan emas murni, transparan untuk masa depan kita. Puji Tuhan. Dan kesetiaannya mutlak. Pelangi tetap menjadi tanda bahwa setelah badai,
pemberiannya yang baik akan dinyatakan. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai umat Allah yang telah diangkat dari bukan umat menjadi umatnya, 1 Petrus 2:10, kita memiliki hak istimewa untuk datang kepadanya. Bapak Ibu Saudara, jangan takut meminta. Bapa senang jika anaknya datang membawa permohonan. Jangan meragukan kasih setianya. Jika jawabannya belum datang, itu bukan karena dia memberi ular, tetapi mungkin dia sedang menyiapkan roti yang jauh lebih bergizi bagi jiwa Anda. Dan tetaplah setia. Kemuliaan yang dia siapkan jauh melampaui segala pergumulan kita saat ini. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Menguatkan iman, kasih dan percaya kami kepadamu Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang begitu sangat baik bagi kami. Allah yang tak pernah ingkar janji. Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami selama ini meragukan kasih-Mu. Ampuni kami selama ini meragukan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau pulihkan kami pagi hari untuk tetap memandang kepada Allah yang setia, Bapa yang sangat baik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat lawatan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Diberkati kami semua pagi hari ini dan hamba-Mu berdoa. Bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik usia kelahiran maupun usia pernikahan dalam rumah tangga saudara, kiranya anugerah berkat dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, buka tangan dan iman, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu.
Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sekiranya pelayanan ini memberi berkat bagi saudara, adalah baik dan sukacita kami. Saudara dapat berbagi kepada rekan yang lain, sahabat, keluarga, orang-orang dekat yang saudara cintai, agar mereka juga menikmati lawatan Tuhan setiap pagi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.